Masya Allah, tabarakallah, bisa berkumpul dengan orang baik-baik. Setelah itu saya dijemput oleh seorang ganteng anak muda generasi milenial, namanya Bapak Umar Hasan Nasr. Dengan satu kali sebut sudah disebut beliau, orang tua beliau dan kakek beliau. Kemana kita? Masjid Cut Nyadin. Begitu sampai di luar JCC, dijemput pakai Vespa. Kan nggak mungkin kita nolak kan? Nah, kita jamaah ini mau jemput naik apapun kita ikut aja. Saya lihat dalam hati saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati saya ini pasti masjidnya peletakan batu pertama ini. Tapi ternyata Masya Allah tabarakallah, sampai di tengah jalan mogok. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Ini pasti viral kan? Orang banyak streaming. Maksud saya itu tadi adik-adik yang men-shooting, kalau mau di-upload tolong yang mogok tadi diedit. Jangan sampai masuk. Soalnya nanti Vespa yang mogok yang dibully Pak Anies juga. Pokoknya apapun yang terjadi di Jakarta ini semua salah Pak Anies. Padahal Vespanya mogok. Setelah sampai tadi saya tanya, itu Vespanya kok mogok Ustadz Somad? Itu businya busi untuk sepeda motor balap. Ya nggak bisa pelan. Yang naik Ustadz itu kan pelan. Astagfirullah Rabbal baraya. Tapi Masya Allah tabarakallah, luar biasa kesan. Sudah lama saya tidak naik Vespa, ini udah puluhan tahun. Ternyata kalau kita ikut anak muda itu luar biasa. Kita pun ikut muda. Saya sekarang ini rasa-rasa umur 24 aja sekarang. Masya Allah tabarakallah. Ternyata saya datang tidak diminta untuk peletakan batu pertama, tapi menyaksikan tanda tangan prasasti peresmian Masjid Cut Nyadin yang akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Saya di samping. Saya nggak apa-apa takbir karena udah siap. Saya berdiri di samping. Tadi fotonya udah diupload. Alhamdulillah. Pak Gubernur, Pak Komjen Pol, saya di samping. Yang lain-lain sudah udah nggak lihat lagi karena saya fokus. Kenapa masjid ini begitu hebat? Padahal kalau dilihat bangunannya biasa aja. Sempit, panasnya luar biasa. Tapi kenapa orang-orang hebat ini bisa datang kemari? Apa ceritanya? Saya di mana-mana ceramah itu tidak. Saya selalu apa yang ada di mulut saya sih. Saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir itu tidak pandai. Bukan maksud saya AC ada semua. Ada lengkap. Coba lihat 16 derajat Celcius. Cuman memang ini masjid sudah kalau bahasa Melayunya over capacity. Ini kita ini kalau menurut WHO, World Health Organization, ini sudah di luar ambang batas kewajaran ini. Ini kita sedang berebut-rebut oksigen ini sekarang. Ternyata masjid ini dari namanya luar biasa. Bapak Ibu, saya di rumah ada menyimpan 10 pucuk rencong. Mulai dari besi kuningan, sampai yang besi berkarat, sampai besi putih, sampai dari batu giok Aceh, yang terakhir dapat saya rencong dari emas. Setiap saya pakai itu selalu saya pegang, takut jatuh. Ada di rumah. Saya bangga punya rencong, saya pajang di lemari. Terakhir saya dapat berita, ternyata apa kata orang Aceh? Rencong itu senjata perempuan. Loh, kenapa rencong senjata perempuan? Karena itu membunuh dari jarak dekat. Perempuan Aceh memegang rencong. Ketika dia lihat ada yang membahayakan kehormatannya, harga dirinya, maka dia akan tusuk dari jarak dekat. Mati dalam genggaman tangannya. Siapa dia? Cut Nyadin. Jadi masjid ini bukan sembarang nama. Jangan nanti ditanya orang, kamu sholat dari mana? Masjid. Masjid apa? Cut Nyadin. Apa filosofinya? Entah. Cut Nyadin adalah manusia perempuan luar biasa. Diasingkan dalam keadaan kena sakit malaria, dibuang dari kampung halamannya. Bagi dia lebih baik putih tulang daripada putih mata melihat tanah kelahirannya diambil oleh Belanda. Alhamdulillah Belanda sudah pulang semua karena teriakan bangsa Indonesia, takbir!
Lari Belanda, tinggal terong Belanda lagi. Itulah makanya habis.